Pesan saya mungkin ya, mari kita bijak sebelum bertindak daripada salah kemudian tobat. Lebih baik berpikir dulu baru bertindak. Dan tentunya dasar dari semuanya adalah pertebal iman sehingga insya Allah jalan selalu di arah yang benar. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Bapak Insinyur Muhammad Yasir MSc telah hadir di studio kita. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Melihat Bapak tuh saya pengen senyum-senyum terus, Pak. Alhamdulillah, syukurlah. Wajah Bapak itu berarti ada aura-aura positif yang bisa membahagiakan orang sekitar, Pak ya? Nggak pernah saya pasang sih. Kenapa nggak dipasang sekarang? Kalau terpasang sendiri, alhamdulillah. Itu terpasang sendiri berarti. Syukurlah. Tidak dipasang tapi akhirnya terpasang sendiri. Iya. Dan terbukti sekarang berefek ke kita yang ada di studio. Saya merasa nggak pernah masang soalnya. Kalau kelihatan sama orang ya alhamdulillah. Karena yang biasa dipasang itu kan susuk, Pak ya. Baik, Bapak adalah seorang pensiunan yang bisa dikatakan bahwa kiprah Bapak di dunia pekerjaan itu wow. Saya sempat membaca datanya dan Bapak ini adalah orang yang sangat penuh inspirasi. Seseorang yang inspiratif yang bahkan bisa dikatakan karena pekerjaan akhirnya Bapak keliling-keliling Ya. di Indonesia. Bekerja di BUMN itu rasanya seperti apa sih, Pak? Kalau menurut saya, kalau mau bekerja benar-benar menikmati pekerjaannya di BUMN. Kenapa? Karena tidak bermaksud merendahkan ASN atau apa ya, tetapi di BUMN itu bisa dikatakan seperti semi ya, antara swasta yang kerjanya keras banget ya, dengan ASN yang kerjanya mohon maaf kalau lebih banyak yang ceklok. Maaf sekali lagi, maaf tidak bermaksud. Yes. Jadi itu di moderat banget. Memang kita ada target ya sesuai dengan RKAP ya, rencana kegiatan anggaran perusahaan. Sudah ada target itu yang jelas. Ya. Sehingga kerjaan itu terarah betul. Kalau di swasta barangkali kan memang keras sekali ya kerjaan. Tapi kalau BUMN itu namanya perusahaan plat merah walaupun sekarang sudah hitam juga platnya. Plat mobil udah diganti dulu, memang plat mobilnya BUMN itu merah tapi kemudian diganti menjadi plat hitam juga itu. Sebelum pensiun terakhir jabatan apa? Posisinya di BUMN? Saya di Jakarta hampir sih jadi direksi. Wow. Sudah mendekati gitu ya, Pak? Fit and proper test. Wow. Tapi ya barangkali karena memang nasib ya. Saya nggak bisa lupa waktu itu. Kalau orang-orang fit and proper test itu 15-20 menit. Saya kok hampir lebih setengah jam gitu. Itu yang kejadiannya seperti itu. Setelah selesai fit and proper test, saya pulang ke kantor. Saya dipanggil menghadap oleh atasan langsung saya, direktur produksi. Yasir, kenapa Anda melawan komisaris? Waktu itu yang fit and proper test komisaris, ada 5 orang. Saya tersentak begitu karena saya merasa tidak melawan komisaris. Terus tiba-tiba saya tersadar bahwa saya langsung jawab pertanyaan Pak Direktur Produksi. Saya tidak melawan komisaris, Pak. Saya mengatakan yang benar menurut saya. Sesuatu yang itu fakta. Jawabannya, iya. Saya juga tidak bermaksud mencela jawaban teman-teman saya ya yang lain yang selalu membenarkan apa kebijakan manajemen sebelumnya, walaupun dalam hatinya mungkin tidak. Tapi kalau saya enggak, saya mengatakan bahwa kalau salah atau kurang betul, saya katakan kurang betul. Jadi kan kalau fit and proper test itu khusus manajemen, pertanyaannya antara lain, Yasir, apakah kebijakan direktur utama selama ini sudah baik atau masih ada yang belum tepat? Ya saya jawab sesuai dengan analogi, sesuai dengan kemampuan berpikir saya.
fakta di lapangan dan kebijakan. Yang salah menurut saya katakan salah. Tapi ada sebagian teman-teman mengatakan sudah bagus semua Pak, udah bagus semua udah. Itu saya tidak seperti itu tipikalnya. Ketika A bilang A, Ketika A bilang A, B bilang B. tidak boleh bilang B. Oke. Saya maunya yang supaya objektif. Kapan lagi Yes. kita mengatakan yang benar itu benar. Sehingga apa yang terjadi ya saya tidak lolos waktu itu. Dan yang lolos yang teman saya yang mengatakan sudah bagus Pak, sudah bagus Pak. Tapi ada satu yang membuat saya terhibur waktu itu, waktu dites. Salah seorang dari tim fit of proper test itu adalah dari saudara kita PKS. Yes. Dia mengatakan bahwa saya suka sama Pak Yasir ini. Langsung dengan sinis sedikit penguji yang lain mengatakan, apanya yang Anda suka? Dia bilang, orangnya tidak yes man. Oke. Rasanya itu lebih berharga daripada nama saya ada lulus di situ. Rasanya itu udah cukup sebagai hadiah terindah sebagai salah satu peserta fit and proper test yang tidak lulus. Yang tidak lulus. Ya. Dan waktu itu dapat sanjungan yang luar biasa pada saat itu seperti itu. Cuma satu orang itu aja yang menyanjung saya. Iya. Iya, satu orang itu aja. Tapi dengan keyakinan yang benar-benar dari dalam hati beliau. Iya. Pada saat itu. Iya. Pensiun usia berapa Pak? Saya pensiun 2014. Saya masih kurang 8 tahun lagi seharusnya. Yes. Masa kerja masih 8 tahun lagi. Pensiun dini berarti ya? Pensiun dini. Ya penyebabnya tentunya ada yang sifatnya subjektif, ada yang objektif. Tapi rasa-rasanya dominan saya berhenti kerja itu karena saya menyadari bahwa usia saya sudah semakin tua. Dan ya mohon maaf lagi sebelumnya tidak bermaksud mencela apa yang terjadi di hampir semua BUMN kita itu, bahwa ada hal-hal yang tidak seharusnya dikerjakan. Okay. Selama di Jakarta pun tugas saya memang mendampingi direksi untuk ikut rapat-rapat di Senayan, di DPR. Dari situ pun saya melihat secara mudah-mudahan sangat subjektif sifatnya bagaimana kelakuan dari saudara-saudara kita yang ada di Senayan itu dalam artian bahwa ada hal-hal yang menurut saya secara pribadi tidak pantas atau tidak layak untuk dilakukan, tetapi itu faktanya yang terjadi. Itu poin-poin yang mendorong saya untuk keluar. Kemudian juga waktu itu memang perusahaan kondisinya tidak begitu bagus. Saya pikir itu adalah momen untuk saya untuk mengambil langkah mencari rezeki halal di tempat lain gitu. Oke, tapi kalau berbicara masalah karir, ini apakah karirnya selama ini hanya di Jakarta saja kah, atau ini kan sempat keliling di Indonesia, kota-kota mana saja sudah? Saya tidak bermaksud menyombongkan diri. Selama saya mulai masuk ke BUMN itu, saya belum pernah jadi staf. Saya kepala terus, entah Tidak kenapa. pernah jadi staf? Iya. Langsung kepala? Kepala terus, mulai awal masuk. Wow. Ada satu yang maaf kalau saya bilang saya bangga waktu itu. Tahun 88, ya. Saya selesai di UNAS 88. Kemudian saya daftar. Dari 28 teman-teman saya peserta tes, alhamdulillah yang lulus satu-satunya cuma saya masuk ke perusahaan itu. Konon memang perusahaan itu membutuhkan 1 orang aja, dan yang lulus ya saya. Dari sekian banyak orang yang cuma 1 memang dibutuhkan. Jadi tenaga promosi namanya, jadi istilahnya itu jabatan itu KP3, Kepala Pembinaan dan Pengembangan Pasar. Wow. Saya masuk di situ.
Pertama itu di kota mana, Pak? Di Sidrap. Di Sidrap yang Ya, pertama. di Sidrap kurang lebih 10 tahun. 10 tahun di Sidrap, kemudian Ya, kemudian pindah ke Jawa Timur, Jawa Timurnya di mana? tempatnya di Kabupaten Jember. Jember, Jawa Timur. Sana banyak Madura. Yes. Di sana saya cuma 1 tahun dipercaya sebagai kepala cabang Jember. Di sana membawahi ada pabrik benih ya, memproduksi benih. Itu klasifikasinya tipe B. 1 tahun di situ. Ada satu hal di sana yang tidak bisa saya lupakan juga, bahwa pertama kali dalam sejarah berdirinya cabang Jember itu belum pernah mengikuti Tajem istilahnya, Tanggul Jember. Jadi di rasanya itu menjelang 17 Agustusan ya, itu ada lomba gerak jalan cepat. Ada beregu, ada perorangan. Selama ini teman-teman itu perorangan saja ikut. Tapi setelah saya masuk sana, saya coba untuk kita harus ikut beregu. 10 orang saya kumpulin, 10 orang yang badannya sehat-sehat, tinggi-tinggi, jalannya bisa itu. 2 minggu sebelum acara ya kita latihan, lengkapi seragam, alhamdulillah teman-teman senang. Kemudian itu juga peristiwa yang sulit dilupakan, karena bukan capek jalannya, tetapi capek menunggu dilepasnya gitu. Menunggu dilepasnya yang kita habis Isya sudah menuju ke lapangan, jam 2 pagi baru giliran kami dilepas, tik, baru jalan. Jadi udah capek sebelum jalan. Oke. Setahun di Jember, setelah itu berpindah ke Lampung. Ke Lampung. Ya, di Lampung 3 tahun. 3 tahun. Nah, di sana dikaruniai anak yang kelima. Oke. Namanya saya kasih nama Intan karena salah seorang pangeran pejuang Lampung itu Raden Intan. Jadi anak saya kasih nama Intan. Diberikanlah nama Intan. Iya. Biar menjadi melekat. Di Lampung dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2000 sampai 2003. 2000 sampai 2003. Ya. Setelah itu berpindah ke 2003 saya pindah ke 2003 saya di Lampung itu sebagai kepala cabang tipe A. Jadi grade-nya naik. Grade-nya naik. Merangkap deputi. Waktu itu kalau deputi di Mabes itu kan rasanya apa ya? Iya. Ternyata saya juga deputi juga. Menjadi seorang deputi waktu itu ya, di Lampung. Deputi itu wakil ya. Yes. Wakil kepala wilayah, wakil GM. Betul. Jadi pekerjaan saya itu kepala cabang, karena di dalam area manajer wilayah itu beberapa cabang. Jadi saya salah satu pemimpin cabang yang ada pabriknya, tapi sudah tipe A. Tipe A. Waktu itu di sana saya selama 3 tahun. 3 tahun. Ya, 2003 sampai 2003. Akhirnya pindah ke 2003 pindah lagi ke Medan. Medan. Kurang lebih 6 tahun ya, kalau tidak salah ya. Ya, di Medan itu sama deputi, ya kurang lebih 3 bulan kalau tidak salah. Setelah itu menjadi general manager, kepala GM ya, waktu itu di Dan Medan. Waktu itu kalau GM itu waktu itu orang yang sudah senior gitu ya, sepuh-sepuh. Tapi waktu itu saya rasanya kok masih muda banget, itu sudah disuruh dari GM gitu ya. 2003-2004 ya? 2003 sampai 2008. 8. Ya. Sampai 2008. Itu general manager. Lepas Medan ke? Lepas Medan ke Jakarta. Di Jakarta itu ya sebagai pembina utama waktu itu, mungkin karena dianggap punya pengalaman di beberapa daerah, sehingga pembina utama membawahi dua area manager, 2 wilayah ya, Lampung dan waktu itu Sukamandi. Sukamandi paling besar waktu itu. Kalau di Medan selama 5 tahun itu ada kesan pertama saya sebelum mendarat melihat ini.
yang di mindset kita bahwa Medan atau Sumatera Utara itu lebih banyak saudara-saudara kita yang non Muslim ya. Tetapi waktu mau mendarat pesawat itu kebetulan sore itu kelihatan dari, loh kok banyak masjid gitu. Jadi kaget juga saya. Ini pesawat sudah mau landing gitu Ya, ya? sudah mau landing karena itu di Polonia, tengah-tengah kota. Ah. Itu kan kelihatan betul itu. Loh kok banyak masjid di Medan. Berarti ambil window seat waktu itu di Iya. pesawat. Iya. Dan melihat ke bawah banyak masjid Banyak ternyata. banget masjid. Jadi apa yang ada di pikiran saya itu karena sesuai dengan informasi dari televisi yang saya lihat, itu kok beda gitu. Ya ternyata, dan ada lagi yang di luar juga, di luar dugaan kita, bahwa artinya selama ini kita itu keliru menilai sesuatu kalau belum kita lihatnya. Harus melihat langsung dulu Pak ya gitu ya. Bagaimana media menggambarkan orang Batak ya, yang ngomongnya keras, watak keras. Ternyata staf saya di Medan itu kurang lebih ada 70 orang mungkin ya. Itu yang keras itu kayaknya kalau enggak 1-2 orang aja. yang lainnya? Sisanya itu ya, ada namanya Benny Lubis. Saya pernah panggil, Ben, Anda itu lebih Solo daripada orang Solo. Halus banget suara. Halus banget itu. Umumnya dari Mandailing. Lebih Solo daripada Solo, orang lebih Medan. Solo gitu ya. Halus banget itu. Oke. Namanya Benny Lubis. Benny Lubis. Saudara saya. Panggilannya Ben. Sangat halus bahasanya. Jadi pelajaran yang diambil dari situ bahwa jangan terlalu cepat menilai sesuatu yang belum kita melihat secara langsung. Yakini dengan melihat dan mendengar. Betul, secara langsung. Karena Batak dikenal sebagai orang yang keras, kemudian Makassar dikenal sebagai orang yang kasar. Padahal itu cuman sebuah wacana mungkin ya yang belum terbukti adanya. Iya, gitu bukan belum terbukti ya, tapi itu bukan sesuatu yang dominan gitu. Kalau kita ke sana itu tidak begitu itu. Lebih banyak yang lembutnya daripada yang kasar. Mungkin kita bisa mencontoh dari perspektif dari mata seorang bule mungkin ataupun orang asing yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu ramah. Ya, saya kira itu betul. Itu lebih tepat kali ya. Betul. Orang-orang Indonesia itu ramah. Kemudian ada satu yang di teman saudara-saudara kita di Batak sana itu. Di sana kan ada marga. Dan marga itu ada, kalau bisa saya katakan ada kelasnya ya. Jadi ada marga tertentu yang sangat dihormati. Kebetulan kabak tata usaha saya waktu itu namanya maaf lupa saya siapa namanya itu. Karena lamanya, saking lamanya kita lupa gitu. Saking lamanya itu. Iya, kemudian pada saat itu? Jadi maaf ya sekali maaf lagi karena tidak sedikit juga teman-teman itu kadang-kadang mengganggu dalam tanda kutip ya. Ada datang terus kadang-kadang banyak menjelang Idul Fitri, Idul Adha biasanya itu banyak datang silaturahim itu. Namanya Pak Nababan. Pak Nababan. Nababan itu. Nababan. Kabak Bapak waktu itu. Iya, marganya Nababan. Ternyata Nababan itu salah satu marga yang cukup dihargai di sana. Jadi itu yang saya jadikan sebagai tameng gitu ya. Teman-teman wartawan datang, berhubungan dulu Pak Nababan. Kalau tidak penting banget, tidak ada yang bisa lolos ke saya. Jadi alhamdulillah punya Nababan itu. Yang menjadi koridor pada saat itu. Nggak ada yang berani ngelangkahin. Begitu, kalau Pak Nababan bilang jangan masuk, nggak ada yang berani. Nggak bisa masuk, nggak boleh masuk. Sejak senakal apapun teman-teman wartawan itu nggak ada yang berani karena itu nilai lebihnya itu saya lihat di sana itu. Oke. Dan di Jakarta itu bisa dikatakan bahwa waktu yang sangat lama ya Pak ya, Bapak habiskan waktu di Jakarta karena 2008 sampai 2012 ya, kurang lebih 4 tahun saja. Tapi 2 kali sempat berpindah. 2 kali karena saya dipercaya ke GM di Sabang Sulawesi Selatan dan wilayah kerja yang paling luas itu karena 11 provinsi ya di Indonesia Timur itu wilayahnya Sulawesi Selatan. Itu cuma 1 tahun saja. Memang ada insiden waktu itu. Mungkin karena tidak bermaksud menyalahkan Darah Bugis Makassar, tetapi
entah kenapa kok saya waktu itu berani menantang direksi gitu. Direksi yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan di bagian mana, Pak? Di Sidrap. Sidrap. Ya, enggak, direksi itu Jakarta. Oke. Ya. Oh, direksi Ya. Jakarta. Saya GM di Sidrap. Sidrap, ya. gitu. Ada salah satu direksi kami itu nelpon, kemudian pagi-pagi jam 7 pagi. Terus entah setan apa yang merasuki pikiran saya, kok saya nantang direksi. Saya bilang, Pak, tidak usah marah sama saya tidak takut sama Bapak. Itu waktu itu nggak ngerti juga ya, saya kok kondisinya kayak begitu. Gitu. Iya. Akhirnya saya ke kantor, kumpulkan staf. Barusan tadi saya nantang direksi, besok lusa saya dipindah, mungkin itu penyebabnya. Itu. Yes. Entahlah, mungkin karena di Jakarta juga lagi mumet ya. Di saya Macet juga, dimana-mana. iya. Saya paling tidak suka disalahkan. Disalahkan Yes. ya. Barang mungkin saya juga salah, tetapi kalau disalahin itu nggak suka saya. Iya. Nggak suka. Dan saya. akhirnya berpindahlah ke Sidrap yang pada Ya, saat di itu. Sidrap Di Sidrap berapa lama? Cuma 1 tahun, kemudian balik lagi ke Jakarta. Di Jakarta mungkin ya saya putuskan untuk tidak lanjut karena kondisi perusahaan memang tidak kondusif waktu itu. Dan ada yang aneh mungkin saking tidak kondusifnya perusahaan, saya membuat surat pengunduran diri, saya suruh ke Pak Direktur Utama, Pak. Saya bermaksud untuk mengundurkan diri, terus dia ambil, kemudian dia simpan, dia bilang saya terima Pak Esir, dan insya Allah saya juga tidak lama lagi di sini. Nah, itu mungkin karena apa ya? Bisa dianggap saya mungkin tidak jantan juga menghadapi. Seharusnya kan pada saat perusahaan mau collab gitu, justru di situ kita gigih. Perusahaan yang menyekolahkan saya dengan sangat eksklusif di Jogja. Oke. Karena saya merasa bahwa sesuatu yang sangat kontradiktif kehidupan saya mulai waktu saya ingat SD dulu. Berarti Magister of Science-nya diambil di Jogja. Di Jogja. Iya. Oke. Di Jogja. Itu berarti dari Jakarta Jogja bolak-balik. Ya, itulah kalau saya ingat waktu saya SD, karena waktu SD pakai sepatu saja enggak ke sekolah ya. Nyeker, kemudian dan nyeker pun itu sepulan dari ngantar kerbau ke sawah. Wow. Ya, waktu SD sampai SMP itu tugasnya jaga kerbau orang tua saya petani. Kemudian kalau saya kuliah itu karena Jakarta kantor, rumah di Cibubur, kantor di Jakarta, otomatis kalau ke Jogja itu ada pesawat lah. Cibubur bagian mana, Pak? Ya. Cibubur bagian mana? Saya juga pernah di Cibubur loh waktu itu. Di Legenda Wisata. Pas, saya juga Legenda Wisata, Pak. Masya Allah. Daerah-daerah yang biasa ditempati syuting oleh orang-orang artis-artis ya kan, Pak? Banyak banget ya. Iya. Sering banget. Terutama rumah yang nggak depan itu yang agak-agak wah. Gitu. Yes. Rumah itu. Kita belakang berarti penonton artis. Ya. Saya Depan-depan tuh artis-artisnya gitu. artis. Iya, baik. Kalau kita berbicara masalah karir yang begitu wow, bisa dikatakan bahwa luar biasa. Inspiratif pastinya buat anak-anak muda seperti saya. Tapi kalau berbicara masalah kuliah di UGM, bisa dikatakan bolak-balik naik pesawat. Ya. Ya kan? Terlalu. Terlalu. Mahasiswa berarti kuliah naik pesawat. Iya, mahasiswa seorang pelajar yang ke tempat sekolahnya ataupun kuliahnya dengan menggunakan pesawat. Ya. Dibanding waktu SD dulu nyeker jalan kaki ke sekolah. Kadang-kadang maaf waktu kecil itu kan saya kan gembala kerbau ya. Sampai di sekolah kadang-kadang teman-teman lihat, Sir, itu ada teh kerbau di balik telinga itu. Waduh, malu juga rasanya. Malu. Walaupun sekarang ini justru saya bangga menceritakannya. Betul. Apa yang bikin saya malu dulu. Yes. Kok sekarang nyertain ke orang itu rasanya ada kebanggaan itu. Saya dulu itu begini-begini gitu. Dulu waktu SD penggembala sapi berangkat ke sekolah naik jalan kaki lewat pematang sawah. Tidak pakai sepatu dan alas kaki apapun. Tapi setelah kuliah kekuliahan naik pesawat. Iya. Luar biasa loh. Aneh juga. Bukan aneh, Pak. Justru menurut saya ini inspiratif dan luar biasa menurut saya pribadi. Mungkin karena waktu itu 50% disubsidi perusahaan kantor ya. Jadi
kita mampu untuk melakukan. Apapun alasannya. Menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat wow. Iya. Waktu di SD, saya lebih tertarik dengan SD-nya loh, Pak. Seorang penggembala sapi yang sekarang menjadi pensiunan dari perusahaan besar di Indonesia. Iya. Ya kan? Itu waktu SD seperti apa kehidupan Bapak? Ya waktu SD ya semuanya serba pas-pasan ya. Untuk ukuran sekarang ya, tapi waktu itu rasanya juga enjoy aja semuanya. Ya. Fun dengan pekerjaan Dengan situasi itu, walaupun kadang-kadang ada rasa malu, gengsi ya. Kalau misalnya saya masih di tengah sawah gitu dengan kerbau-kerbau saya, teman saya lewat pinggir jalan, saya malu juga. Jadi topi itu diturunin aja biar nggak kelihatan gitu. Kemudian saya masuk di Unhas ya. Ada hal yang ingin saya share juga waktu saya lulus di Unhas itu. Saya beli korannya, kemudian bawa ke ibu, kasih lihat ibu, Bu, saya lulus di Unhas. Ibu saya tidak senyum, tidak menangis, tidak apa, tetapi dia hanya bilang, dari mana biayanya? Nah, itu. Tapi alhamdulillah ada saja yang saya kebetulan rajin membantu saudara-saudara. Biasa kalau lagi butuh ya datang ke rumah saudara. Ada mejanya anaknya yang rusak, saya perbaiki. Dapat upah dari situ. Kemudian ada peristiwa menarik waktu saya hampir selesai di Unhas, kurang lebih 5 tahun ya, 83 masuk, 88 selesai. Menjelang selesai itu saya coba praktek lah sebagai mahasiswa yang merasa ilmunya sudah ada. Saya pulang ke rumah itu, buka lahan, tanam cabai. Apa kata ibu saya? Seandainya saya tahu kalau kau cuma mau tanam cabai, ya nggak usah kuliah. Itu di belakang rumah tukang kebun cabai banyak banget, nggak pernah sekolah katanya. Yes. Dalam hati saya benar juga, tetapi waktu itu hama cabai lagi menyerang. Ternyata cabai saya sehat bugar. Di situ baru ibu saya yakin bahwa ternyata ada manfaatnya juga. Okay. Karena kita sebagai mahasiswa pertanian yang kebetulan saya jurusan budidaya tanaman, memang kita sedikit tahu bagaimana menanam tanaman sehingga menghasilkan dengan optimal. Sebetulnya itu intinya. Ya. Dan pada saat kuliah dulu, ibu pasti selalu ada di dekat Bapak, mendoakan, kemudian mendukung sepenuhnya pastinya. Ya, kemudian waktu itu saya bukan ngekos, tapi saudara-saudara kami yang di Makassar itu kan pada dasarnya senang, gembira. Ada saudaranya dari kampung, karena waktu itu Maros dengan Makassar itu kan tahun 80-an itu masih masih dikatakan bahwa masih jauh gitu. Gitu ya? Yang ada cuma petek-petek. Sedangkan jalan tol Insinyur Sutami saja itu baru selesai dan orang masih takut-takut lewat di situ kan. Jadi seakan-akan Makassar Maros itu ada jarak yang masih panjang. Maros datang ke Makassar ini ibaratnya kampung kecil datang. Kita dari kampung kecil datang ke kota besar waktu itu ya. Waktu itu saya di saudara-saudara, om, tante di Makassar pada melamar untuk saya tinggal di rumahnya. Justru ditawarin sama keluarga? Ditawarin supaya tinggal di rumah. Akhirnya saya tinggal di rumah tante itu di Jalan Terong, Jalan Bayam ya. Kemudian karena mungkin saya orang kampung sehingga ada perasaan sungkan ya. Sungkan tinggal di rumah orang, tiap hari dikasih makan. Walaupun keluarga juga pasti senang aja kan. Yes. Diam-diam saya nyari tempat kos. Kabur dong dari rumah keluarga? Belum, itu diam-diam aja, saya enggak ngomong. Diam-diam cari tempat kosan? Karena sungkannya, karena berat tinggal di rumah tiap hari diurusin gitu. Kalau orang tua yang ngurusin mungkin enggak apa-apa ya, tapi ini kan tante enggak nyaman rasanya. Betul. Dan itu sebetulnya tidak bagus untuk kondisi sebagai mahasiswa yang mengejar prestasi. Ada sesuatu ini. Saya diam-diam saya mencari tempat kos. Setelah ketemu di Jalan Kandea,
Saya sampaikan ke ibu, kemudian ibu ke Makassar ngasih tahu tante om itu bahwa Yasir mau ngekos saja ya. gitu. Nah, waktu itu saya ngekos dengan 3 orang teman saya, mahasiswa kimia 1 orang. Mungkin karena ini tidak bisa saya lupa, jadi nama teman saya itu namanya Abdul Badar, pernah jabatan direktur PDAM Maros. Dan satunya? Ada yang satunya dosen di UMI, Dr. Abdullah itu. Wow. Beliau dosen masuk ke UMI. Satu kosan menjadi berhasil semua, sukses semua gitu ya. Alhamdulillah ya nggak ada yang menganggur lah. Yes. Nggak ada menganggur dan posisi yang luar biasa ya. Ya. Jadi ada teman saya itu sangat nggak ada gengsinya kalau bisa dikatakan, namanya Abdul Badar itu. Jadi pernah sekali dia pulang kampung, kemudian datang ke kos bawa beras setengah karung, turun dari angkot, kemudian itunya dia jinjing begini. Ternyata karung itu bocor dikit. Jadi dari mulut Jalan Kandea sampai ke Kandea 3, itu sepanjang jalan itu beras itu habis terhambur. Hampir habis, sampai di itu mungkin tinggal separohnya. Masalah. Sampai di sana loh, ini karungnya makin ringan gitu ya. Ya nggak sadar itu. Oke. Itu cerita lucu yang didapatkan dari teman kos waktu itu. Salah satu teman kos. Tapi kuliah Bapak waktu itu biaya sendiri atau dibiayain sama orang tua? Tentu orang tua, sebagian besar orang tua. Hanya sebagian kecil saja dari upah saya aja. Iya. Termasuklah menanam cabai itu menjelang akhir. Usaha keras orang tua waktu itu ya Pak ya. Usaha keras seorang ibu untuk menyekolahkan Bapak Yasir. Ya. Dan sampai akhirnya bisa keliling-keliling Indonesia dengan jabatan yang luar biasa pada saat itu. Masya Allah ya. Prestasi di karir yang sangat gemilang menurut saya pribadi. Saya dan kira inspiratif. Ya, karena setidaknya waktu pertama kali masuk itu ada 28 orang yang mau, tapi cuma saya yang masuk. Betul, itulah prestasi-prestasi yang banyak sekali menurut saya. Segudang bahkan kalau kita mau menceritakan gitu ya. Iya. Ini hobinya, kalau saya melihat dari baju, ini kayaknya hobinya olahraga, golf. Ya, saya memang suka olahraga. Memang terakhir golf, dan golf itu adalah olahraga yang paling nikmat dari seluruh cabang olahraga. Olahraga termahal itu Pak. Ya, memang mahal juga. Tapi ada juga yang murah. Sticknya itu ada juga yang 1 juta 2 juta dapat. Yang second lah. Stick Bapak waktu itu harga berapa sih Pak? Ya, lumayan lah. Lumayannya berapa? Puluhan? Yang jelas, jadi di lapangan golf itu gini. Ada orang, kebanyakan kan ada pejabat juga, pejabat yang baru pintar main golf. Dia mukul, ting! Pukulannya itu selalu ke kanan. Selalu ke kanan tuh bola tuh. Oke. Ya, itu katanya sticknya itu dari rekanan. Tadi saya berpikir ada trik khusus gitu loh Pak. Biasanya pejabat yang begitu. Oke. Dari rekanan itu, makanya pukulannya ke kanan terus bola. Berarti pinjam dari rekan gitu ya? Bukan pinjam, dikasih. Gitu, ya. Tapi kalau misalnya dia belok ke kiri itu gimana? Itu kiriman itu. Itu sticknya kiriman itu. Kiriman dari kampung bisa jadi ya. Saya tidak ini dengan golf ya, tapi saya mengatakan bahwa itu adalah olahraga yang paling nikmat, dan di lapangan itu ketahuan orang-orang wataknya. Iya. Siapa yang jujur, siapa yang nggak jujur. Oh, di sana kelihatan. Pada saat kelihatan. Nggak perlu ditanya, kamu suka bohong, yang nggak perlu. Kelihatan di lapangan. Tahu dari mana? Ya hukum di lapangan golf itu, bola itu selama kita main tidak boleh disentuh. Betul. Tapi apa yang terjadi, teman-teman kita itu, kalau dia agak nyunsep dikit bolanya, itu kan dipindah ke yang rada-rada nangkring gitu. Nah, itu nggak boleh disentuh, kecuali di green ya. Kalau sudah naik ke menjelang lubang itu boleh dipegang. Saya dulu cita-citanya bukan jadi pegolf Pak, pengen jadi caddy, biar bisa berada di lapangan golf. Tapi itu kalau saya, ya, karena beli sticknya mahal sekali. Ya,
Bisa bawa stick yang 500 juta yang bisa dibawa sama orang. Stick harganya berarti mendekati itu ya Pak? Ya? Enggak. Kalau pegolf di Asia yang Bapak idolakan siapa? Kalau di Asia, saya kira idola saya cuma satu ya, Tiger Woods saja. Tiger Woods justru. Iya. Siapa yang Tiger tidak Woods. mengidolakan beliau kan? Siapa yang tidak mengidolakan? Orang kalau misalnya tahu sport ataupun olahraga golf pasti kenal Tiger Woods. Mungkin berlebihan ya. Ada salah seorang rekan golf saya mengatakan bahwa golf ini adalah olahraga yang paling enak. Kenapa? Kalau pukulan benar, itu kan bunyinya juga ting, kemudian lurus, belok dikit, kanan dikit. Rasanya katanya kayak orgasme itu. Wow. Itu ungkapan dia ya, ungkapan dia. Ada kepuasan tersendiri Luar dalam biasa hati. saking nikmatnya. Sebetulnya kalau mau ngukur enaknya gampang, lihat aja orang lapangan. Kalau main jam 9, jam 10 ada nggak bertahan di lapangan? Nggak ada lagi. Main golf jam 1, jam 2 siang masih betah. Bahkan petir menyambar-nyambar pun masih main di lapangan. Masih berdiri tegak di situ. Apa sebabnya? Satu, lapangan golf itu adalah lapangan rumput hijau. Yes. Itu adalah sumber oksigen yang melimpah ruah. Makanya segarnya luar biasa di lapangan golf itu. Bukan promosi lapangan golf, tapi itu yang saya alami seperti itu. Nikmat memang. Wow. Apalagi kalau pukulan selalu banyak dan tidak selalu ke kanan, bahkan tidak selalu ke kiri, itu luar biasa itu. Tahun kapan terakhir bermain golf? Tapi ada jeleknya ya. Jeleknya itu kalau saya ngelawan direksi, nah, direksi kan kelakuannya nggak ada yang mau kalah. Nggak mau kalah. Dan dia maunya supaya kita mengalah itu loh. Oke. Di situ yang tidak nyamannya itu. Karena kita harus selalu mengalah. Walaupun saya selalu tidak mau kalah, tapi dia selalu berusaha membuat sesuatu yang supaya dia menang. Ada yang tidak bisa saya lupa. Contoh misalnya, bola saya tinggal 30 cm dari lubang. Kemudian direksi itu masih 1,5 meter. Langsung dia bilang, ya udah angkat. Seakan-akan udah duanya masuk nanti. Yes. Padahal kan dia belum tentu masuk. Nah itu dia caranya begitu. Dan tidak mungkin saya protes karena beliau adalah atasan saya. Betul. Bisa menyerempet nanti posisi Nah saya di itu kantor. ya, tidak mungkin. Ya secara ini pasti saya menang kan daripada dia. Tapi dia bilang, ya udah angkat dua-duanya masuk. Wah itu dia. Bapak terakhir aktif di golf itu tahun berapa? 2014. 2014. Sekarang sudah tidak hobi lagi? Ya masih sering di rumah mukul-mukul. Mukul apa nih? Ya mukul-mukul bola aja. Oke, dan sekarang sebagai pensiunan tentunya ada kegiatan lain dong Pak ya selain daripada itu. Ya. Mungkin ada usaha-usaha kecil atau apa? Ada usaha di rumah makan Pisang Hijau itu kebetulan saya yang punya. Kemudian ada Di Maros. Maros? Ya. Mudah-mudahan itu bisa besar nanti karena pisang hijau di Makassar ini adalah salah satu makanan yang Ciri khas. ya ciri khas kita. Kota Makassar. Saya melihat ada peluang besar bahwa beberapa orang yang mau ke Jakarta atau entah kemana lewat bandara itu biasa ke rumah makan dulu beli, kemudian dia take away untuk dibawa pergi ya. Saya pikir mungkin ini adalah peluang untuk Mengembangkan. ya mudah-mudahan nanti bisa ngambil konter di bandara atau siapapun saya kira. Oke. Ada pengusaha ini ada peluang besar. Ada usaha lain mungkin selain daripada pisang hijau? Ya selain itu untuk menyambung hidup adalah rumah kos di belakang. Oh ada rumah kosan juga? Iya. Oke. Baik. Kita di studio itu Pak setiap ada tamu yang datang berarti harus bermain games. Oke. Gamesnya kita nggak berat-berat kok Pak. Mhm. Ya, bukan seperti harus bermain golf. Mhm. Sana sini dipanas-panas hari enggak. Tapi kita akan bermain dengan pilih cepat. Saya akan membacakan 2 pilihan. Bapak tinggal memilih salah satu jawaban, tapi dengan alasan yang jelas. Siapa ya? Oke. Oke, baik. Bapak pilih mana nih? Tinggal di kota besar atau tinggal di desa kecil? Desa kecil. Karena sudah bosan di kota besar. Karena sudah pernah. Dan ada. Bukannya di desa kecil juga sudah pernah waktu SD dulu? Waktu itu belum desa banget sih, Maros itu belum. Ya.
Karena ada cita-cita saya ingin punya kebun, kebun buah-buahan dan kebun sayur, dan saya kepingin di depan rumah saya itu ada tulisan gratis, silakan ambil seperlunya. Di sana ada buah-buahan, ada sayur, ada apa. Ambil Makanya seperlunya, saya- tidak bayar sama sekali. Ya, itu adalah angan-angan saya, mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Ini sebuah angan-angan yang luar biasa, inspiratif, dan juga bisa membuat orang, membantu banyak orang. Insya Allah. Yang berikutnya adalah, Bapak pilih mana nih? Kondangan atau makan di restoran dengan keluarga? Kondangan, Karena gratis. karena wajib. Bukan karena gratis Iya, ya. wajib. Wajib Kita silaturahmi gitu Iya. kan, diundang dan wajib datang. Saya nggak mau lagi ke restoran itu. Sudah pernah lah ya. Nggak suka bayarnya. Sama aja Pak, kondangan gratis kan. Mending kondangan saya daripada ke restoran. Makan enak gitu kan. Aduh pusing bayar berapa nanti dibayar. Gitu ya Pak ya. Kalau kondangan kan bungkus bisa. Yang berikutnya adalah Bapak pilih kopi atau teh? Saya teh aja. Dengan gula tanpa gula? Lebih sering tanpa gula. Loh, kenapa? Karena saya udah manis. Asik. Ini kepedean begitu luar biasa ya Pak ya. Iya, Bapak sebagai pensiunan di BUMN, perusahaan besar di Indonesia dan bahkan keliling-keliling di Indonesia, ya kan? Ada rasa yang berbeda dong Pak ketika bekerja di perusahaan tersebut dan setelah menjadi sebagai masyarakat biasa sekarang ini. Saya kira tergantung ya. Kita mensyukuri apa tidak. Saya lebih cenderung mensyukuri dan lebih berbahagia. Bukan berarti saya tidak berbahagia waktu itu. Saya lebih berbahagia dengan kondisi sekarang. Ya setidaknya saya sudah terhindar dari kemungkinan atau peluang untuk melakukan kesalahan. Karena kita tahu bahwa kalau kita bekerja di suatu instansi lembaga, ada hal-hal yang kadang-kadang dengan terpaksa kita lakukan ya demi perusahaan kita, demi kantor kita. Oke. Setidaknya saya sudah terbebas dari itu. Dan menjelang di ujung sisa umur kita ini ya lebih fokus ke ibadah. Ya. Memperbanyak ibadah yang mungkin sempat sedikit terlepas pada saat sibuk dengan pekerjaan ya, waktu itu. Ya. Kalau hayal salah, mari kita salat ya kita datang gitu aja. Ibadah yang menjadi nomor 1 sekarang prioritas. Insya Allah. Saya ingin dong Pak, Bapak memberikan pesan-pesan kepada viewers BDD yang ada di rumah yang lagi menonton kita saat ini. Oh iya, kita sekarang hidup di zaman, orang bilang zaman milenial ya. Iya. Tantangannya tentu sangat luar biasa dan kita hidup dalam kondisi yang medannya amat licin ya. Gampang sekali kita ini terpleset ya. Dan media untuk memplesetkan diri sekarang banyak banget. Dengan adanya handphone, di situ peluang untuk berbuat salah dan berbuat baik juga ada di sana. Jadi pesan saya mungkin ya mari kita bijak sebelum bertindak daripada salah kemudian tobat. Lebih baik berpikir dulu baru bertindak. Dan tentunya dasar dari semuanya adalah pertebal iman sehingga insya Allah jalan selalu di arah yang benar. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di studio kita. Sama-sama. Ya. Berbagi inspirasi kepada seluruh orang di Indonesia. Amin. Viewers kita pasti sudah sangat senang dengan inspirasi yang luar biasa dari Bapak. Mudah-mudahan, insya Allah. Oke, baik. Siga Desredi pamit mundur. BDD Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.